Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kesayangan kita yaitu Yubi Talk Show. Nah, seperti biasa di program yang satu ini kita bakal membahas atau juga mengangkat topik-topik atau juga tema-tema yang sekarang ini juga lagi hot issue atau juga yang lagi hype ya, dan juga berkembang di masyarakat, yang pastinya juga bersama dengan narasumber atau juga bintang tamu kita, yaitu dari para pakar dan ahlinya. Nah, spesial sekali untuk edisi kali ini. Nah, ini juga senang sekali nih saya pribadi ya. Nah, pas saya juga berkesempatan juga bersilaturahmi dan juga kita akan discuss ya. Ini bersama seorang psikolog dan juga guru besar dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, pasti juga profil beliau nanti kita juga akan tampilkan ya. Nah, dan tentunya ini merupakan salah satu tokoh pendidikan nasional juga, yang pasti juga sudah sangat terkenal sekali dengan karya-karya beliau yang sangat luar biasa banyak. Nah, dan tentunya juga ini berkesempatan untuk bisa hadir untuk tema talk show kita kali ini, yaitu perubahan sosial di era digital dan juga dampaknya nih terhadap kesehatan mental atau juga mental health dan juga ketahanan keluarga atau juga family defense gitu ya. Nah, langsung aja nih saya perkenalkan Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Prof, terima kasih. Assalamualaikum mendengar semuanya pemirsa. Oke, nah dan pastinya juga ini terima kasih banyak untuk waktunya ya, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Oke Prof, mungkin sebelum kita juga lanjut ke talk show atau juga diskusi, nah ini kita ngobrol santai ya, mungkin memperkenalkan diri secara singkat dulu nih buat pemirsa Yubion TV. Meskipun juga banyak yang sudah mengetahui, tapi nggak apa-apa deh, biar lebih kenal, lebih sayang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro. Saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Saya juga menjadi dosen Pusat Kajian Seni Universitas Gadjah Mada. Saya lulusan S1 dari Universitas Gadjah Mada, S2 dan S3 dari Latrobe University di Australia, dan saya mengikuti beberapa kursus singkat baik untuk kenakalan remaja, masalah kebijakan publik di UGM dan di UI. Saya juga pernah mengikuti kursus singkat tentang narkoba di Victoria University di Australia, dan saya juga pernah belajar tentang kebencanaan di Hawaii University, dan saya pernah menjadi staf ahli bidang pencegahan di BNN. Saya kebetulan juga menjadi deklarator pendiri dan juga Dewan Pakar di Asosiasi Forensik Indonesia. Saya sekarang menjadi Dewan Pakar di Asosiasi Psikologi Polisi Indonesia, dan saya juga merupakan pendiri dari 10 anggota besar dari Ikatan Psikologi Sosial. Kebetulan juga saya dulu menjadi anggota kehormatan dari ASI, Asosiasi Seksologi Indonesia. Pernah menjadi Ketua Dewan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, dan juga pernah menjadi Ketua Dewan Guru Besar, Forum Dewan Guru Besar seluruh Indonesia. Saya termasuk salah satu inisiatornya, dan juga inisiator dari Forum Dewan Guru Besar PTNBH di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, pasti juga ini briefly introduction dari Profesor Kuncoro ya. Kalau masalah buku banyak saya Iya, banyak sekali pemirsa ya. Itu buku-bukunya sangat bestseller, itu banyak sekali ya. Dan tentunya juga malah itu yang yang salah satu juga menjadi hits ya istilahnya ya, atau juga bestseller juga, yaitu kajian putusan perkara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ya. Nah, dan tentunya juga ini beliau ya pasti juga selalu up to date ya dengan isu-isu nasional bahkan internasional pasti juga. Saya membuat buku tentang psikologi koperasi. Saya membuat tentang buku psikologi pengasuhan anak. Saya juga membuat beberapa buku tentang prostitusi di Indonesia. Dan yang ada salah satunya juga diterbitkan di Nebraska University di Amerika. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah pasti juga ini dengan ahlinya langsung ya. Kalau kita juga berbicara tentang psikolog, terus juga kesehatan mental yang sekarang menjadi concern atau juga menjadi hal penting gitu dalam masyarakat dalam semua aspek. Nah, Prof mungkin kalau menurut Prof sendiri ya, nah jadi ini kalau misalnya
seperti kita tahu sekarang ini perkembangan teknologi digital, berbagai macam media sosial, Prof ya, dan tentunya juga mungkin ya pasti juga secara general itu pasti ada perubahannya gitu terhadap apa namanya kehidupan sosial ya di masyarakat. Gitu ya. Nah jadi kalau misalnya menurut Prof sendiri apa ini bagaimana tuh perkembangan teknologi ini bisa straight to the point mempengaruhi kehidupan sosial? Terima kasih Mas. Kalau boleh saya ceritakan satu bahwa perubahan sosial itu menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak pernah berhenti. Karena adanya perubahan satu membuat orang lain harus menyesuaikan diri. Akibatnya dia juga berubah. Perubahannya dia juga memberikan perubahan lagi pada kita. Akhirnya terjadilah siklus perubahan. Itu yang kita pahami. Yang kedua adalah sebetulnya di dunia ini sumber perubahan yang menyangkut tentang revolusi digital itu dimulai sejak revolusi industri di Inggris. Ketika di Inggris kita ditemukan mesin telegraf. Mesin telegraf ini adalah awal dari perubahan. Ya, ini sebetulnya globalisasi itu sudah dimulai sejak ditemukannya mesin telegraf ini. Gitu. Kemudian pada tahun 18 sekian ditemukan mesin telepon, perkembangan itu. Ya. Mesin telepon ini kemudian bermuara pada 1979. HP sudah berfungsi. Loh kenapa kok kemudian hubungnya dengan HP? Ini kembali lagi pada revolusi industri tadi. Di revolusi industri itu terjadi yang namanya industrialisasi. Dari industri rumahan kepada industri besar-besaran. Gitu. Di samping dampaknya ini nanti adalah penjajahan, deforestation, perubahan iklim di satu sisi, tetapi juga ini melakukan perubahan bahwa kalau dengan adanya industri rumahan menjadi industri perusahaan, ini dibutuhkan alat hitung cepat, kalkulator, dibutuhkan alat mesin cetak, komputer, gitu. Komputer, kalkulator dengan telepon bergabung menjadi satu, menjadi HP tadi, menjadi HP yang saat sekarang ini. Ini adalah perubahan yang semuanya ijazah. Loh bagaimana pengaruhnya? Dan banyak sekali. Banyak sekali. Khususnya sekarang HP ini dari sudut mana? Dari pendidikan keluarga, anak-anak. Maaf, sekarang yang paling mendasar itu adalah kalau saya melihat peran orang tua yang mereka itu asal anaknya diam diberikan gadget gitu. Itu kemudian sudah diam, itu adalah salah besar. Kenapa? Karena anak ribut, anak rame, itu adalah potensi anak, dia itu kreatif. Potensi anak bahwa dia itu searching, potensi anak kemana. Tetapi dengan anak diam, kreativitas anak dibunuh. Tapi itulah yang dibuat orang tua sekarang, diberikan gadget, yang penting diam. Iya, jadi dengan instan seperti itu ya. Nah, instan. Dampaknya yang lain apa? Yang agak ngeri yang lain adalah ketika anak sudah sejak kecil dia bermain-main gadget, maka anak ini di samping berkembang dunia nyatanya, yaitu ketika dia bergabung dengan masyarakat umum, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam dirinya itu berkembang dunia khayal. Gitu loh. Lah dunia khayal sekarang menjadi semakin bentuk. Itu sebetulnya sudah ditunjukkan dari beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan adanya ketika dunia khayal tadi diaktualisasikan, muncullah cosplay. Gitu. Cosplay yang kemudian dimodifikasikan. Karena itulah apa? Ini semakin menjadi kenyataan saya bahwa dalam hubungan dengan dunia kesehatan mental adalah kasus terbunuhnya ibu dan anak di daerah Cinere. Ya, yang ibu usianya 62 tahun, anaknya usia 38 tahun, itu anak itu sudah menyiapkan tempat untuk meninggal. Di depan kamar pembantunya yang kecil dan sempit. Dan dia mengatakan bahwa dunia nyata itu lebih tidak sedap dibandingkan dunia khayal. Dunia khayal itu lebih indah. Iya. Nah, itu dia pastinya juga pemirsa ya. Nah, jadi secara tidak langsung itu juga sudah terjawab juga ya. Jadi tidak hanya di masyarakat, tapi juga dalam tumbuh kembang anak, Prof ya, dan juga dalam lingkungan keluarga. Nah, dan pasti juga pemirsa kita break sebentar nih ya untuk sesi kali ini, dan nanti kita juga akan lanjut lagi
bincang-bincang kita dengan Prof. Kunchoro, yang pastinya juga masih kita membahas tentang perubahan sosial ya di era digital ini, dan juga terhadap kesehatan mental dan juga ketahanan keluarga yang paling penting. Jangan lupa tetap di UB Talk Show di UB TV. We'll be right back.